Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus keluarga besar Abah Haji Agung, para pimpinan dan para karyawan AFCO Group yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh dengan barokah ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan kemudian kajian ilmu materi hukum Islam atau materi fikih. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi asbab kita senantiasa diberikan keselamatan dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan keselamatan hidup nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang dapat menuntun dan membimbing kita ke jalan kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup, mulai di dunia ini sampai dengan nanti di akhirat. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Tsumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqil wajibati alaina. Summa al-fatihatu biniyatil qabul li jami'i hajatina wa kulli hajatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita malam hari ini dari Kitabul Janaiz, bab yang menerangkan tentang jenazah. Setelah kita menyelesaikan bab tentang berpakaian, dalam
bab jenazah ini terdapat 58 hadis, mulai dari hadis-hadis tentang nasihat untuk persiapan kematian sampai dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Kita awali dari hadis yang pertama dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhi min ladzati ay al mauti rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, wa shahhahahu Ibnu Hibban, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pendek tetapi maknanya sangat dalam, maknanya sangat panjang. Rasulullah memberikan nasihat kepada umatnya agar umatnya ini memperbanyak mengingat kematian. Ini tidak hanya dinasihatkan bagi umatnya yang sudah berusia lanjut, sebab kematian itu tidak mengenal usia. Orang mati bisa setelah usia lanjut, setelah umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun atau lebih. Tapi orang mati juga bisa ketika masih berumur misalnya 40 tahun, 50 tahun, 20 tahun, atau bahkan baru lahir pun juga bisa mati. Oleh karena itu nasihat kematian itu tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang yang usia lanjut, tetapi umum berlaku untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah mengingatkan kepada umatnya agar memperbanyak mengingat mati? Karena ini menyadarkan kepada kita bahwa hidup di dunia itu tidak selamanya. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak mengingat mati supaya kita ini sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya, tapi hanya sementara. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah sementaranya kita hidup di dunia ini seperti menyeberang jalan. Kun fid dunya ghoriban au abira sabilin. Jadilah engkau orang hidup di dunia ini sebagai orang yang asing. Kalau kita hidup di dunia ini merasa diri kita ini asing, maka kita akan rindu dengan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Kalau kita merasa bahwa diri kita hidup di dunia itu sebagai orang asing. Sampean bertamu kepada teman sampean, kepada kerabat sampean, kepada saudara sampean. Sampean di rumah saudara sampean, di rumah kerabat sampean sebagai tamu, pasti sampean tidak ingin berlama-lama di situ. Kecuali kalau sampean merasa mendapatkan banyak fasilitas dan kenikmatan dari
kerabat sampean atau saudara sampean. Tapi meskipun begitu, namanya tamu itu tidak boleh merasa sebagai pemilik rumah, tetapi harus tetap menyadari bahwa sebagai tamu itu dia seharusnya tidak berlama-lama di situ dan dia seharusnya mempersiapkan untuk kembali pulang, begitu. Kun fid dunya ghoriban au ka'annaka abiru sabilin au ka'annaka abiru sabilin. Atau oleh Rasulullah kita diperintahkan hidup di dunia ini seperti orang nyebrang jalan. Dunia ini hanya seperti jalan yang kita seberangi. Tetapi meskipun dunia ini seperti jalan yang kita seberangi, dunia ini sangat menentukan nasib hidup kita nanti di akhirat. Walaupun hidup kita di dunia ini seperti menyeberang jalan karena saking sebentarnya, tetapi yang sebentar ini menentukan nasib kita hidup yang selama-lamanya nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa kalau orang itu mau mengingat mati, kalau dia adalah orang yang berlimpah harta bendanya, maka dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Kalau dia orang yang berlimpah hartanya, orang kaya raya, maka dengan mengingat mati itu dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Karena dia sadar hartanya yang dimiliki sebanyak apapun tidak akan mampu membeli kehidupan, tidak akan mampu membeli kehidupan. Kalau sudah waktunya kembali kepada Allah, maka berapapun harta yang dia miliki itu tidak akan mampu untuk membeli kehidupan. Itu hikmah yang bisa dipetik dari banyak mengingat mati bagi orang yang hidupnya di dunia ini diberikan limpahan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengingat mati ketika dia diberikan hidup yang makmur, harta bendanya melimpah, maka pasti dia gunakan untuk nuruti kesenangan hawa nafsunya. Harta bendanya dihabiskan, bukan hanya dihabiskan, dibelanjakan. Jadi untuk nuruti kesenangan hawa nafsunya walaupun bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu kalau orang yang tidak mengingat mati. Jadi merasa bahwa harta bendanya ini segala-galanya dan yang dapat memberikan semuanya kepada dirinya. Sedangkan bagi orang yang hidupnya pas-pasan atau hidupnya ini melarat, miskin, maka dengan mengingat kematian itu diharapkan dia tidak menjadi orang yang mudah putus asa. Dia akan menjadi orang yang ridho dengan kehidupan dunia yang pas-pasan itu yang diberikan oleh Allah. Karena dia merasa bahwa kesusahan yang dia rasakan di dunia ini tidak selama-lamanya, hanya sementara, dan setelah itu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah dari banyak mengingat kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang cerdas, bahasanya Nabi itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya ini ditundukkan untuk mengikuti ajaran-ajaran agama Allah dan Rasulnya,
tidak untuk nuruti kesenangan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal mauti, dan orang yang cerdas itu juga dia selalu beramal untuk bekal kematiannya, lima ba'dal mauti, untuk bekal hidup setelah mati. Jadi mengingat mati ini ternyata banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Jadi salah satunya adalah mengingat mati ini adalah ciri dari orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang mampu meraih jabatan yang setinggi-tingginya, bukan orang yang berhasil mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup setelah mati. Itu kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal ajiz, jadi kebalikannya orang yang bodoh. Jadi bukan orang yang cerdas, berarti orang yang bodoh itu adalah man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi orang yang selalu nuruti kesenangan hawa nafsunya saja, dan dia berharap nanti pada hari kiamat setelah dia mati itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan namanya orang ngelamun ya. Jadi wong ngelamun dengan bahasanya anak sekarang itu ya, masa kecil apa dimanja, masa muda apa foya-foya, masa tua bahagia, mati masuk surga. Itu bahasanya orang ngelamun. Bahasanya orang ngelamun. Kalau masa kecil dimanja, rata-rata ketika menjadi muda atau ketika dia sudah menginjak usia remaja, pasti dia akan sulit ya hidup mandiri. Orang yang pada waktu kecil itu hidupnya selalu dimanja, maka ketika muda pasti dia akan sulit hidup mandiri, mau dimanja. Ya, jadi nggak ada. Jadi kata-kata yang diucapkan itu sesuai dengan kenyataannya itu nggak ada. Masa kecil dimanja, masa muda foya-foya, masa tua bahagia, mati masuk surga. Itu bahasanya orang ngelamun, bahasanya orang ngelamun. Jadi nggak mungkin masa muda itu foya-foya, kemudian masa tua bisa bahagia. Ya, jadi dalam Al-Quran itu jelas orang yang hidupnya bahagia itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan dia banyak beramal soleh atau beramal kebaikan. Itu yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kalau ada bahasa-bahasa seperti tadi, itu menyalahi sunatullah, jelas tidak mungkin. Saman jangan percaya ya, kalau saman percaya saman akan tertipu. Saman kecil minta dimanja, remaja hidup sampean untuk foya-foya, tua sampean kepingin hidup bahagia. Tidak mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang cerdas tadi adalah orang yang banyak beramal untuk mengumpulkan bekal hidup setelah mati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan banyak mengingat kematian, maka dia akan berpikir dan berusaha bagaimana agar ketika dirinya ini mati, tetapi dia masih memiliki pahala-pahala yang terus mengalir untuk menambah pundi-pundi amal kebaikannya di akhirat, untuk menambah pundi-pundi amal kebaikannya di alam
barzahnya. Maka banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu dia masih tetap mendapatkan pahala dari amal-amal yang dilakukannya pada waktu masih hidup. Hadis yang sangat terkenal dan sangat populer itu kan, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yada'ulah. Ketika anak Adam ini mati, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Jadi sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Banyak sedekah yang pahalanya terus mengalir itu. Misalnya sampean menyumbang atau memberi bantuan untuk pembangunan masjid misalnya, maka ketika menjadi masjid ada sebagian harta sampean yang sampean jariahkan untuk pembangunan masjid ini, maka selama masjid itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka pahala yang membangun masjid ini juga ikut mendapatkan pahalanya, terus mengalir sampai hari kiamat selama masjid itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampean ngaji seperti ini di masjid ini, maka yang membangun masjid ini itu juga ikut mendapatkan pahala pengajian seperti ini, ikut mendapatkan pahala pengajian meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Mas Zaki yang ngerekam saya, kalau rekamannya nanti ini terus didengarkan oleh orang-orang yang mencari ilmu, maka selama rekaman saya ini diputer, didengarkan, apalagi kemudian setelah diputer didengarkan itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka yang merekam ini pun juga mendapatkan pahala, terus mengalir pahalanya ya. Jadi tidak hanya mendengarkan, tetapi yang merekam juga pahalanya juga akan terus mengalir selama rekamannya ini didengarkan atau diputar oleh orang-orang yang membutuhkan untuk mencari ilmu. Sampean sedekah Al-Qur'an mushaf ya, kan enggak mahal ya. Maka kalau di Mekah, di Madinah itu banyak di sana dijual Al-Qur'an wakaf. Bukan Al-Qur'an wakaf dijual, tapi menjual Al-Qur'an mushaf untuk diwakafkan. Jadi Al-Qur'annya distempel wakaf, kemudian ada orang membeli, maka Al-Qur'an ini adalah wakafnya orang yang membeli itu. Kemudian ditaruh di Masjidil Haram atau ditaruh di Masjid Nabawi. Maka ketika ada orang membaca Al-Qur'an ya, yang dia wakafkan itu, maka dia juga akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qur'an itu. Dan pahala membaca Al-Qur'an itu sangat besar sekali. Maka kita jangan kehilangan pahala-pahala yang sangat besar itu. Jadi anak-anak yang tahfidz, santri-santri yang tahfidz misalnya dibelikan Al-Qur'an ya, nih anak-anak yang tahfidz mesti Al-Qur'annya dibaca. Tapi kalau membelikan Al-Qur'an untuk mas kawin belum tentu dibaca ya. Kalau membelikan Al-Qur'an untuk mas kawin belum tentu dibaca. Sudah punya anak 5, Al-Qur'annya masih bagus, masih dipajang ya, masih di tempatnya, belum tersentuh sama sekali ya. Pahalanya mengalir dari mana? Al-Qur'annya tidak pernah dibaca. Tapi kalau memberikan mushaf kepada penghafal Al-Qur'an pasti dibaca ya. Setiap huruf itu diberikan pahala oleh Allah. Yang membaca dapat pahala, yang wakaf Al-Qur'an, yang Al-Qur'annya kemudian dibaca oleh penghafal Al-Qur'an itu
juga tetap mendapatkan pahala. Ketika Al-Qur'annya sudah tidak dipakai karena sudah hafal misalnya, maka orang yang hafid Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, tetap orang yang wakaf Al-Qur'an itu mendapatkan pahalanya karena dia menghafalkan Al-Qur'an dari mushaf yang dia jariahkan. Maka para ulama ada yang memberikan resep yang sangat sederhana tetapi pahalanya sangat luar biasa. Salah satunya adalah wakaf Al-Qur'an. Ditaruh di masjid mana yang kira-kira di situ banyak orang yang membaca Al-Qur'an, atau ditaruh di pondok yang di situ banyak tahfidz Al-Qur'an, ada program tahfidz Al-Qur'annya. Atau meskipun tidak ada tahfidz Al-Qur'an, di pondok itu pasti semua santri membaca Al-Qur'an meskipun tidak menghafalkan Al-Qur'an. Itu pahala yang terus mengalir. Jadi banyak sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir itu. Jadi tidak hanya misalnya membangun masjid, membangun musola, membangun madrasah, tetapi misalnya juga memberi sedekah berupa mushaf Al-Qur'an, membelikan sarung kepada orang yang ahli ibadah. Maka sarung itu dipakai untuk ibadah, orang yang membelikan sarung itu juga mendapatkan pahala ibadah dari orang yang diberi sarung tadi itu, tanpa mengurangi pahala dari orang yang menerima hadiah sarung tadi itu. Jadi saya misalnya sarung diberi, saya gunakan untuk sholat, saya tidak akan merasa terkurangi pahala ibadah saya meskipun sarung ini pemberian dari orang lain, karena pahala saya akan diberikan wutuh jadi oleh Allah, sementara orang yang memberi sarung itu juga diberi pahala tersendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang lain itu misalnya di situ membuat misalnya sumur, ya. Jadi auhafaro bi'ron, ini hadis juga riwayatnya Imam Al-Bazzar dan hadisnya sahih. Membuat sumur untuk kebutuhan masjid misalnya. Sumur itu nanti digunakan untuk kebutuhan mandi para santri, juga digunakan untuk kebutuhan wudhu para santri atau para jamaah semuanya yang ada di masjid itu. Maka selama ada orang yang menggunakan air itu untuk kebaikan, untuk wudhu, maka orang yang membuat sumur itu pun juga mendapatkan pahala. Bukan yang menggali sumur, bukan ya. Kalau yang menggali sumur itu kan mendapatkan upah. Jadi kita yang menyewa penggali sumur, tolong buatkan saya sumur bor, biayanya berapa saya bayar. Ya, yang bayar ini yang mendapatkan jariyah, ya, dari sumur yang dia buat tadi itu. Kemudian airnya digunakan bahkan untuk minum pun. Misalnya air itu digunakan untuk minum, air itu digunakan untuk mencuci pakaian, air itu digunakan untuk masak, air itu digunakan untuk mandi. Semuanya dihitung sedekah. Masya Allah. Ini bagi orang yang mengingat kematian, maka dia akan banyak mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Nah, salah satu bekal yang terbaik tadi itu adalah bekal amalan-amalan yang pahalanya ini tetap mengalir meskipun orang yang melakukan amal tersebut sudah meninggal dunia. Itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan apa saja amal-amal yang pahalanya terus mengalir. Di antaranya adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmunya ini kemudian diamalkan, kemudian diajarkan lagi kepada orang lain, maka itu juga menjadi ladang pahala yang terus mengalir ila yaumil kiamah. Mengajarkan ilmu itu enggak harus kepada santri, enggak harus kepada murid, siswa, tapi kepada istri itu juga bisa. Istri nanti diajarkan kepada anaknya, anaknya nanti punya keluarga diajarkan kepada keluarganya. Itu juga termasuk mengajarkan ilmu yang pahalanya nanti terus mengalir. Jadi dalam hadis disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan
kana lahu ajruha wa ajru man amila biha duna ayyangkusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang membuat contoh, sanna itu contoh, membuat contoh perilaku yang baik, kemudian perilaku yang baik ini ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari contoh perilaku yang baik ini, dan juga mendapatkan tambahan pahala dari orang yang mencontoh kebaikannya. Maka seandainya kita bisa melakukan itu, maka alangkah ya besarnya pahala yang akan diperoleh, karena pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang mengalir itu tidak hanya pahala, tetapi juga ada dosa mengalir. Ya, disebut dengan dosa jariyah. Tidak hanya sedekah yang jariyah, tetapi dosa juga bisa ada dosa jariyah. Dosa jariyah itu seperti apa? Saya tidak membayangkan ya, orang yang dulu menemukan kata-kata jorok. Halo? Orang yang pertama kali menemukan kata-kata jorok. Jadi meso misalnya. Ya, ini kan dipakai untuk apa? Kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk. Jadi meso itu bukan untuk satu kebaikan, tapi untuk satu keburukan. Ya, orang emosi, orang marah-marah, biasanya kemudian kalau dia ndak ada iman, ndak ada ilmu, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang jorok tadi itu, meso misalnya. Maka orang yang pertama kali menemukan kata meso ini, kita bayangkan dosa jariyahnya itu selama meso ini masih dipakai oleh orang yang masih hidup, maka dosanya orang yang menemukan kata-kata itu juga masih terus mengalir. Semakin banyak orang yang mengucapkan kata-kata itu, maka juga semakin banyak dosa yang terus mengalir. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan rumah tangga. Kalau adik-adik ini dalam kehidupan di pondok, ojo sampai mari ngekei contoh sing elek, sing ditiru ambek adik-adik santri sampean. Nek katik sampean sing ninggalno contoh yang tidak baik, ya meninggalkan contoh yang tidak baik, kemudian dicontoh oleh adik-adik sampean, maka itu dosa MLM namanya ya. Jadi multi level marketing dosanya. Saya nggak membayangkan istilah di pondok itu ya, waktu saya dulu mondok ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya, tapi saya kira masih ada juga ya. Sing ngawiti biyen sopo, itu selama itu masih ada di pondok, maka dosanya akan terus mengalir. Kata ucapno ben gak ro sampean. Nek tak ucapno malah ro. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan contoh yang tidak baik dalam Islam, maka kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha duna ayyangkusa min auzarihim syai'un. Maka dosa orang yang meniru keburukannya itu juga akan diberikan kepada orang yang memberikan contoh yang buruk tadi itu, tanpa mengurangi dosa orang yang meniru tadi itu. Jadi masing-masing ada bagian dosanya sendiri-sendiri. Maka kita harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita mati justru bukan pahala yang terus mengalir, tapi dosa yang terus mengalir. Naudzubillahi min dzalik. Di samping membuat sumur tadi, membangun masjid, mengajarkan ilmu, maka termasuk di sini aukaro nahron. Bahasanya aukaro nahron. Karo itu jerokno, mendalamkan. Nahron itu sungai. Kita tahu sungai-sungai itu kadang-kadang kan sering
banyak lumpurnya sehingga kemudian menjadi aliran sungainya, aliran airnya ini menjadi tidak lancar. Lalu itu kata Nabi aukaro nahron, memperlancar aliran sungai, aliran air di dalam sungai sehingga kemudian air sungai ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang-orang yang membutuhkan, misalnya untuk menyirami tanaman, untuk pertanian dan lain-lain sebagainya yang bermanfaat. Maka orang yang memperlancar aliran air dalam sungai tadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang manfaat itu juga mendapatkan pahala yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan au ghorosa nakhlan. Karena di Arab ya, di sini ghorosa nakhlan itu nanam kurma. Kalau di sini ya nanam apa saja yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa menghasilkan buah, yang buahnya ini bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Nandur sawo, nanam mangga, nanam jeruk yang buahnya ini setiap tahun ya terus memberikan buahnya kepada orang-orang yang masih hidup. Maka yang menanam itu selama tanaman itu masih menghasilkan buah yang terus memberikan manfaat kepada seseorang, maka yang menanam buah itu juga tetap ikut mendapatkan pahala yang terus mengalir. Makanya orang-orang dulu itu Masya Allah senang dengan nanam-nanam begitu. Ya senang dengan nanam-nanam begitu. Karena tanaman ini memberi manfaat kepada orang banyak, dan ketika memberi manfaat kepada orang banyak itu juga mendapatkan pahala sedekah yang terus mengalir selama tanaman itu memberikan manfaat kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awwarrosa mushafan. Ini sudah saya terangkan tadi. Jadi mewakafkan mushaf. Yang mushaf ini dibaca oleh para santri atau oleh orang-orang Islam. Maka selama Al-Qur'an ini dibaca, orang yang mewakafkan Al-Qur'an itu juga ikut mendapatkan pahalanya. Yang terakhir au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau meninggalkan seorang anak yang soleh. Yang anak soleh ini kemudian mendoakan kepada orang tuanya agar diampuni dosa-dosanya. Orang tua yang sudah meninggal dunia selalu didoakan oleh anak-anaknya yang soleh. Maka orang tua yang meninggalkan anak-anak yang soleh itu juga terus mendapatkan pahala yang mengalir dari doa anak-anak yang soleh tersebut. Maka alangkah bahagianya kalau kita punya anak-anak yang soleh, yang mengerti agama, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, khususnya orang tua yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis yang lain yang juga sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yaghrisul muslimu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu shadaqatun ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menanam tanaman, orang Islam ya, yang menanam tanaman, kemudian hasil dari tanaman ini dimakan oleh manusia atau bahkan dimakan oleh binatang melata, wis opo ae, bahkan toirun, burung ya, tanamannya sawo itu tidak hanya dimakan oleh manusia ahli waris yang ditinggalkan, tapi burung juga ikut makan sawo yang dia tanam ya. Codot mungkin juga ikut makan sawo yang dia tanam. Ternyata yang dia tanam, yang dimakan burung tadi atau yang dimakan codot tadi itu juga dinilai sedekah baginya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Apalagi tanaman yang ditanam itu memberikan manfaat kepada manusia. Oh, yang dimakan burung, yang dimakan codot saja mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Demikian hadis yang pertama tentang nasihat banyak mengingat kematian agar supaya kita ini mempersiapkan sebanyak mungkin. Jadi bekal untuk hidup setelah mati. Karena semua orang pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada orang yang tidak mati. Maka dinyanyikan orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa pun juga mati, para santri mati, ya, Pak Ustadz juga mati, ya, operator juga mati. Jadi semuanya akan mati, nggak ada yang tidak mati, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fangfa Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.